Halo Sobat Tani, jumpa lagi dengan kami, Kriadani Kusuma Jaya. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi dan pengalaman tentang pencampuran insektisida dan fungisida, terutama bagi para petani yang sering mencampur pestisida, baik berupa insektisida ataupun fungisida dalam satu pekatan untuk pengendalian UPT pada pertanaman. Sahabat tani sekalian, kita contohkan pada kesempatan kali ini yaitu untuk pertanaman padi. Nah, bagi sahabat-sahabat tani yang sering mencampurkan insektisida dan fungisida yang tujuannya untuk penghematan biaya dan waktu pengaplikasian, dan juga untuk mempertimbangkan hama sasaran yang menyerang pada pertanaman kita, seperti halnya ada ulat, ada wereng atau caper pada pertanaman padi dan juga pada pertanaman lainnya, dan juga untuk menambah daya gedor suatu pestisida baik insektisida ataupun fungisida. Nah, bagi sahabat-sahabat tani yang baru menemukan channel kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya agar sahabat-sahabat tani sekalian dapat memberitahuan ketika kita mengupload video terbaru. Dan bagi sahabat-sahabat tani yang telah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Semoga sahabat-sahabat tani sekalian diberikan rezeki yang barokah, umur yang panjang, dan dipanjangkan juga umur iman dan takwanya. Amin. Sahabat tani, dalam pengaplikasian insektisida ataupun fungisida pada pertanaman baik tanaman padi dan hortikultura lainnya, langkah baiknya jika ingin menanggulangi hama, sahabat tani bisa menyemprotkan tunggal untuk pengaplikasian hamanya dulu, kemudian bisa mengaplikasikan untuk pengendalian penyakit ataupun jamurnya dengan pengendalian fungisida. Namun tidak sedikit petani yang mencampurkan antara fungisida dan juga insektisida dalam satu pekatan untuk menghemat waktu dan juga biaya dalam pengaplikasiannya. Maka dari itu kita akan memberikan rekomendasi bagi sahabat-sahabat tani dalam pencampurannya, yaitu berdasarkan formulasi yang ada dalam suatu kemasan pestisida, baik insektisida ataupun fungisida, yaitu formulasi biasanya yang terdapat pada kemasan suatu pestisida. Nah, seperti Agrimek ini, EC merupakan formulasinya, yaitu formulasi emulsion konsentrat yang barang pembawanya adalah minyak. Semisal seperti halnya Diten ataupun antrakol, ini biasanya berbentuk WP ataupun potable powder yang barang pembawanya adalah tepung. Dari setiap formulasi ini ada beberapa kiat-kiat yang perlu sahabat tani ketahui dalam pencampuran dalam satu pekatan. Kita contohkan, misal untuk pengendalian hama ulat dan juga hama penghisap klaper pada pertanaman padi. Sahabat tani yang sering menggunakan Virtaco, kita sarankan untuk pengendalian fungisidanya sahabat tani bisa menggunakan yang berformulasi WP. Zephyr ini juga masih bisa yang berformulasi WP, ataupun Diten ataupun antrakol masih kita rekomendasikan, atau yang berbentuk EC. Nah, ini seperti halnya Fujiwan, ini kita masih bisa rekomendasikan, dan tidak kita rekomendasikan untuk yang berformulasi EC seperti Velo karena sama-sama formulasinya berbentuk EC. Nah, apabila sahabat tani tidak menggunakan Virtaco, menggunakan bahan abamectin misalnya seperti halnya Demolis ini formulasinya EC. Jadi dihindari untuk pencampurannya dengan fungisida yang berbentuk EC seperti halnya Fujiwan ini. Lebih baik sahabat tani mencampurkannya dengan berbentuk SC seperti Velo ini masih tergolong bisa. Nah, ini untuk masa pertumbuhan ataupun vegetatif. Atau sahabat tani tidak menggunakan Demolis, menggunakan bahan Dimehipo. Nah, ini juga masih bisa dengan spektrum luas. Ini formulasinya SL, soluble liquid atau mudah larut dengan air. Tetap kita hindari dengan pencampuran dengan fungisida yang berbentuk SC. Tetap kita rekomendasikan dengan yang berbentuk WP. Atau sahabat tani ingin mengendalikan suntuk, klaper, dan ulat pelipat dengan insektisida berbahan aktif Dimehipo, kemudian ingin mengendalikan juga untuk telurnya, sahabat tani bisa menggunakan insektisida yang berbentuk WG atau WP ataupun EC seperti halnya Plenum ini. Kemudian untuk fungisidanya masih bisa menggunakan insektisida selain Velo. Atau sahabat tani juga masih bisa menggunakan bahan seperti halnya di Siantram ini yang juga mempunyai dua bahan aktif yang berbentuk SL seperti halnya Hino. Ini kita sarankan untuk pencampurannya dengan fungisida yang berbentuk WP ini untuk masa yang generatif. Kita juga sediakan tabel untuk
sahabat tani bisa mengingatnya atau bisa sahabat tani screenshot nanti seperti yang ini. Nah, apabila sahabat tani masuk ke dalam masa generatif, kemudian sahabat tani ingin menggunakan untuk perwerangannya, sahabat tani menggunakan plenum. Nah, ini kan berbentuk WG. Sahabat tani fungisidanya masih bisa menggunakan insektisida berbentuk antrakol seperti WP ini masih tergolong bisa, atau menggunakan sejenis amistartop juga masih tergolong bisa ya. WG dengan SC ini masih tergolong bisa pencampurannya, atau dengan fenosida ini masih tergolong bisa. WP dengan EC ataupun WG dengan WG pun masih tergolong bisa, namun kalau bisa dihindari. Kemudian yang seperti halnya tebuconazole, seperti halnya Nativo itu kan berbentuk WG, untuk bahan aktifnya sama dengan kardil yaitu tebuconazole ini, namun berbentuk SC. Sahabat tani bisa mencampurkannya kardil ini dengan plenum masih tergolong bisa, itu tergantung pilihan sahabat tani sekalian. Nah, kemudian misal sahabat tani menggunakan untuk insektisida yang berbentuk SL seperti halnya dimethipuan ini tadi, seperti spontan, sidatan, kita tidak rekomendasikan untuk campurannya dengan sesama SC ya. Ini kan SL dan SC kita tidak rekomendasikan untuk campurannya, maka dari itu sahabat tani bisa mencampurkannya dengan yang lain dengan formulasi EC. SL dengan EC masih tergolong bisa, dan masih bisa rekomendasikan, atau SL ini dengan Nativo ini juga masih tergolong bisa. Nah, kenapa tidak kita rekomendasikan? Karena formulasi ataupun barang pembawa dari setiap pestisida itu mempunyai maksud tersendiri untuk menjaga kompatibel ataupun kesesuaian dalam pencampurannya. Nah, seperti halnya pada merek Syngenta ya. Biasanya dalam pengaplikasiannya seperti halnya plenum ini digunakan untuk pengendalian wereng di masa 45 hari setelah tanam. Sahabat tani pengendalian hama wereng menggunakan plenum yang berformulasi WG. Kemudian untuk pengendalian jamurnya direkomendasikan dengan penggunaan skor yang berformulasi EC seperti halnya pada fenosida ini, atau dengan formulasi SC seperti halnya di amistartop. WG dan SC masih kompatibel. Atau sahabat tani menggunakan Vestoria itu juga berformulasi WG. Nah, ada juga seperti halnya Vestoria untuk pengendalian hama wereng seperti halnya Pexalon ini berbentuk SC, maka tidak kita rekomendasikan untuk fungisidanya dalam pengaplikasian pada pertanaman padi menggunakan amistartop karena sama-sama formulasinya berbentuk SC. Nah, maka dari itu sahabat tani bisa menyikapi penggunaan fungisidanya yang berbentuk WG seperti Nativo ini atau berbentuk EC seperti fenosida ini. Nah, ini masih kompatibel sahabat tani gunakan untuk pertanaman padi sahabat tani sekalian. Karena ditakutkan ketika kita melakukan pencampuran yang tidak kompatibel akan mengurangi dari kinerja suatu pestisida dan dapat menimbulkan toksisitas ataupun keracunan pada pertanaman kita. Nah, ada juga ketika kita pengaplikasian pestisida baik insektisida dan fungisida melakukan pencampuran lebih dari satu insektisida. Misal sahabat tani ingin mencampurkan insektisida untuk hama ulat-ulatan dan kutu-kutuan yaitu Demolis, kita campurkan dengan Emacel. Nah, itu kan dalam satu golongan. Ini masih golongan 6 yaitu Avermectin, kita tidak rekomendasikan. Nah, itulah tadi beberapa rekomendasi yang dapat kita sampaikan. Intinya dalam pencampuran insektisida terutama pada pertanaman padi sebisa mungkin kita hindari untuk insektisida ataupun fungisida yang sama-sama berformulasi SC atau berformulasi dengan awalan S. Kita tidak rekomendasikan untuk pencampurannya. Kemudian untuk formulasi yang berbentuk EC itu kalau bisa dihindari sesama EC, baik pencampuran insektisida, fungisida ataupun insektisida dengan insektisida lainnya, karena ditakutkan akan menurunkan daya kerja dari insektisida atau fungisida tersebut dan juga dapat lebih berat lagi yaitu meracuni ataupun tanaman kita mengalami toksisitas. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan silakan share jika video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton.